Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, umat manusia seluruh dunia, di terik matahari, saya tutup mereknya, sering kita mengkonsumsi teh, ya, teh, minuman teh yang dikemas seperti ini. Sering kita berpikir untuk mendapatkan khasiat dari teh sebenarnya ketika kita mengkonsumsi teh, ya. Tetapi yang lain juga sering kita juga berharap kesegaran dan rasanya yang nikmat. Lalu apakah memang teh ini mempunyai khasiat gitu ya? Kalau kesegaran oke lah, apapun makanannya, minumnya teh, ya. Kemudian ya dari banyak seliweran cerita bahwa teh itu berkhasiat. Apakah teh memang berkhasiat? Sedikit kita diskusikan. Memang teh itu, riset teh itu luar biasa ya. Riset teh itu luar biasa. Dan teh memang diakui oleh banyak peneliti sebagai minuman yang berkhasiat. Kita lihat dari tehnya dulu ya. Ini tadi yang biasanya teh hitam yang digunakan, ada 6 jenis teh. Ada green tea, kemudian white tea, teh hijau, teh putih, kemudian ada yellow tea, teh kuning, kemudian ada oolong tea, kemudian ada black tea atau teh hitam, kemudian dark tea, ya, teh gelap ya kalau bahasa Indonesianya. Ya, kalau black tea itu ini sebagian berdasarkan tingkat fermentasinya dan juga tingkat oksidasinya, ya. Jadi kan golongan utama ini namanya senyawa fenolik, itu kalau difermentasi teroksidasi. Kalau kayak white tea itu tingkat oksidasinya cuma 5%, ya, ke bawah sampai black tea itu sampai 80 sampai 90% teroksidasi. Ya, kalau teroksidasi itu berubah senyawa polifenolnya. Nah, kemudian untuk dark tea, nah itu kalau tadi toh difermentasi itu menggunakan endogenous, artinya menggunakan mikroba, enzim yang ada di teh itu sendiri untuk melakukan proses oksidasi. Tetapi pada dark tea itu ditambahkan mikroba dari luar untuk membantu proses fermentasi, ya. Gitu. Oke, kita kembali ke black tea dulu. Nanti kapan-kapan kita cerita green tea, teh hijau yang juga dikenal sebagai teh yang berkhasiat. Ini tadi yang saya sampaikan, yang banyak berubah karena fermentasi itu adalah senyawa polifenol, ya. Kandungan teh itu yang dianggap sebagai bioaktif penting itu adalah golongan senyawa polifenol, ya, umumnya dari golongan flavonoid, ya, kateksin. Dan yang paling efektif itu sebenarnya kalau di daunnya itu epikatesin gelat. Hanya masalahnya katesin ini proses fermentasi, ya, di teh hitam dia mengalami oksidasi sehingga menjadi senyawa turunannya. Namun demikian senyawa-senyawa itu masih mempunyai khasiat, tetapi masih kalah dengan senyawa awal induknya. Jadi kalau teh hijau itu lebih banyak senyawa induk, jadi black tea itu menjadi senyawa turunan, itu kalah khasiatnya, sehingga orang muncullah anggapan dan juga data yang menunjukkan bahwa teh hijau lebih berkhasiat dari teh hitam. Namun demikian teh hitam tetap berkhasiat, ya, hati santunan masih bisa bersifat sebagai antioksidan, ya, bersifat antioksidan, bukti-bukti sebagai anti kanker, ya, kemudian bersifat sebagai anti diabetes, skin protection, ya, melindungi kulit, bukan diolesin kulit enggak. Jadi kerjanya itu di dalam tubuh, ya, secara molekuler dia bisa melindungi tingkat kerusakan kulit. Kemudian juga neuroprotektif, ya, neuroprotektif dia melindungi neurodegeneratif, ya, Alzheimer dan sebagainya. Terus kemudian juga bisa memodulasi usus besar, dia mempengaruhi kesehatan usus besar dengan cara, ya, menunjang pertumbuhan mikroba positif usus besar. Dan senyawa-senyawa fenolik, ya, berupa fenolik pada teh itu juga dimetabolisme oleh mikroba usus besar
kemudian dirubah menjadi yang lebih efektif, ya seperti itu. Kemudian yang lain adalah sebagai hepatoprotector, pelindung hati, ya. Dari apa? Bisa dari karena oksidasi. Kalau kita minum obat seperti misalnya paracetamol itu hepatotoksik. Ya, kalau kita dalam penelitian itu menggunakan karbon tetraklorida CCl4. Nah, itu kalau kita suntik itu tikus itu akan rusak hatinya, apa nekrosis, mati sel hatinya. Nah, itu bisa diulangi dengan antioksidan, ya. Teh itu bisa, ya. Jadi kalau kita bisa melindungi itu dan juga bisa melindungi dari non alkoholik fatty liver disease. Jadi penyakit hati yang tidak disebabkan oleh alkohol. Alkohol kalau diminum dalam jumlah besar itu bisa merusak hati, nekrosis. Kalau sebabnya adalah alkohol, maka disebut sebagai alcoholic fatty liver disease. Kalau non alkohol, misalnya karena konsumsi lemak yang tinggi, ya, karena yang lain-lain, itu bisa yang non alkohol disebut sebagai non alkohol. Dan itu bisa dicegah dengan teh, ya. Kaitannya tadi dengan hepatotoksik, saya karena pemahaman itu, saya selalu mengimbangi ketika minum paracetamol misalnya, saya akan minum teh sebagai pelindung, ya, pelindung untuk melindungi ya sifat toksik daripada paracetamol, zat asidnya. Ya, kita berharap teh itu akan mengurangi efek samping daripada kerusakan hati akibat kita meminum obat tadi. Ya, kemudian yang lain juga ada tiaflavin, ya. Kemudian ada polisakarida. Nah, polisakarida itu dari teh. Itu juga ada polisakarida itu golongan pati ini dari teh, ya, yang terbaik. Itu juga punya khasiat. Ada asam amino bebas, ya. Ya, dalam teh itu yang tertentu yang dia berkontribusi pada aroma dan flavor teh juga mempunyai khasiat, ya, sebagai antioksidan dan sebagainya. Jadi sifat khasiatnya tidak disebabkan oleh satu jenis zat aktif, oleh lebih dari jenis zat aktif. Nah, yang perlu kita tahu juga, yang Anda mengenai kafein, teh itu ada kafeinnya loh. Walaupun kadarnya setengah dari kopi, ya, setengah dari kopi kadarnya. Ya, wajar juga kan kalau kita minum teh segar gitu, ya, salah satunya disebabkan oleh adanya kafein, ya, yang ada pada teh. Nah, kita tahu beberapa literatur mengungkapkan bahwa konsumsi yang moderat menengah itu sekitar 2-4 cangkir. Sudah cukup segitu, 2-4 cangkir ya sekitar 300 sampai 600 mili kan per hari teh. Dan tadi pada minuman botol ini, ya, ini 350 itu kan berarti ya 1,5 cup, ya 2 cup lah, 2 cangkir lah, ya, katakan seperti itu. Dan tentunya ini dibuat encer, ya kita untuk biar tidak terlalu pahit kan, ya. Nah, masalahnya sekarang ketika kita mengharapkan dampak positif dari tehnya, kita menambahkan gula, dan yang ditambahkan umumnya yang seperti Anda bisa cek, ya, bukannya pada merek ini, bahwa ditambahkan itu gulanya cukup tinggi. Ini 7,8%. Volume minuman ini 350 mili dengan kadar gula 7,8%. Jadi kalau konsumsi ini kita mengkonsumsi 27,3 gram gula, ya, karena energi ini berasal dari gula ini, dan itu secara kalau dijadiin kali 4 itu 109. Nah, konsumsi ideal, ya, kalori yang berasal dari gula itu adalah sekitar 5%. Kalau kita 2000 maka 100 kilokalori. Nah, 109 berarti sudah di atas yang disarankan. Itu artinya kalau kita minum lebih dari 1 botol maka 2 kali lipat dari yang disarankan, ya. Anda bisa cek, ya, di merek lain berapa persen, kalikan dengan volumenya, maka itulah yang Anda konsumsi, gula yang Anda konsumsi per
botol yang Anda minum ya. Mungkin berbeda-beda kadar gula yang gunakan di berbagai merek teh ya. Tapi ya mereka menggunakan sukrosa. Karena itu ini menjadi pertimbangan buat kita. Bukannya kita mendapatkan khasiat dari tehnya, tapi kita justru mendapatkan mudorot dari gulanya. Itulah masalahnya. Karena itu kalau kita menghendaki konsumsi khasiat yang benar adalah ya dari tehnya tanpa gula, atau kita mempertimbangkanlah jumlah gula ya. Jumlah gula jangan terlalu tinggi agar tingkat konsumsi gula kita itu di bawah normal ya. Jadi, sekali lagi kita bisa menyeduh teh ya. Sebenarnya kebiasaan teh kan teh aslinya kan teh biasa nggak tambah gula. Kita aja yang menjadikan teh kental manis, kopi kental manis. Jadi khasiat daripada tehnya sendiri itu menjadi hilang ya, artinya resultan total manfaatnya menjadi hilang karena dampak negatif ini. Seperti saya sampaikan di video lain, gula itu kan meningkatkan obesitas ya, sebenarnya bisa mengarah pada diabetes, mengarah pada jantung koroner, dan juga masalah-masalah kognitif. Kalau minum teh diharapkan bisa membuat neuroprotektif, ini justru masalah-masalah kognitif ya. Di beberapa kasus pada sweetened beverage ya, gula yang SSB, sugar sweetened beverage ya, minuman kasih gula, itu konsumsi lebih tinggi, itu cenderung mengalami orang-orang itu cenderung mudah depresi dan juga stres ya. Jadi kalau kita mau mengharapkan khasiat teh yang tadi, sebaiknya kita minum teh dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar yaitu minum teh saja dengan gula yang dibatasi, tidak berlebihan seperti itulah baru kita mendapatkan insya Allah kita bisa mendapatkan khasiat dari teh. Lalu adakah dampak negatif dari teh? Ya ada, nggak ada. Kalau berlebihan ada. Ini kan banyak sulfenol ya. Sulfenol itu bersifat celator. Dia bisa mengkelat mineral. Jadi ini bisa menghambat penyerapan mineral-mineral yang kita makan seperti zat besi, kalsium dan sebagainya. Itu bisa. Bahkan dia bisa menghambat penyerapan protein ya, protein atau karbohidrat. Jadi sekali lagi kita harus mempertimbangkan cara kita minum teh. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pedoman ya, tambahan pengetahuan kita, memberikan data pertimbangan buat kita ketika kita berpikir tentang khasiat minuman teh yang ada pada botol ya. Tidak hanya merek ini ya, walaupun merek ya, merek lain itu teh, dan juga Anda bisa lihat dia akan menggunakan gula berapa persen. Dengan cara pertimbangan dan perhitungan yang saya sampaikan, Anda bisa menilai jenis teh yang lain. Kebetulan saya beli ini kemarin ya. Ini makanya karena sempat saya lakukan sedikit diskusi tentang manfaat dari minuman teh dalam kemasan. Kalau bermanfaat silahkan di share, dan juga jangan lupa like, subscribe ya. Kalau Anda punya pertanyaan kaitannya dengan teh atau khasiat atau apa pun itu terkait dengan makanan, minuman, silahkan chat di komentar. Insya Allah akan saya jawab, saya buat videonya. Insya Allah tidak asal bunyi ya. Saya seperti membuat mini review ketika akan mengulas jenis makanan ya. Jadi insya Allah semua bisa dirujuk pada pustaka-pustaka yang ada dan terkini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.